Yang selanjutnya akan dibahas adalah poin yang J, itu tentang kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Nah, jadi di sini kita akan menghitung itu berapa apa namanya kredit pajak yang udah dibayar dengan pihak lain. Ini sebenarnya gunanya bukan direkonsiliasi sih, tapi nanti di nomor selanjutnya. Cuma kita pilih-pilih dulu yang mana yang harus dimasukkan ke rekonsiliasi fiskal, yang mana yang tidak perlu. Untuk yang poin A, itu PPh 22 atas impor dengan DPP PPN dasar pengenaan pajak PPN-nya 21,75 miliar. Perusahaan telah memiliki API atas impor tersebut. Nah, ini nanti kita hitungnya itu untuk nanti ya. Jadi nggak masuk ke fiskal dulu, cuma ingat-ingat aja. Di sini yang disampaikan itu bukan berapa besar pajak PPh 22-nya. Jadi yang disampaikan di sini adalah DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, sehingga memang kita harus kalikan dengan persentasenya nanti. Berapa kalau misalnya dia punya API. Itu kan kemarin pernah dipelajari. Nah, terus kita lihat yang poin B itu tentang PPh 23 yang telah dipotong pihak lain. Nah, kalau yang B itu udah dikasih tahu duluan. Oh, PPh 23-nya 631 juta. Jadi memang udah dihitungkan, jadi kita nggak perlu hitung PPh 23-nya lagi, udah ada di sini. Jadi bukan dalam bentuk DPP seperti sebelumnya. Kalau dia tulisnya dalam DPP, berarti kalian harus kalikan dengan tarif persentasenya lagi. Berapa tarif pajaknya. Tapi kalau misalnya dia udah kasih tahu seperti ini ya PPh 23-nya segini, ya udah selesai. Tidak perlu dihitung-hitung lagi. Terus yang ini angsuran PPh 25. Nah, perlu diingat aja begini, misalnya setiap tahun itu perusahaan akan membayar pajak badan itu sebesar angka tertentu. Jadi ibaratnya nanti dia tiap bulan dia harus setor pajak, setor pajak, setor pajak. Nah, besarnya PPh badan yang harus dibayar ini dihitung dari pajak bulan tahun sebelumnya. Jadi misalnya di sini tahun 2014 nih. Nah, dari 2014 dari Januari sampai Desember itu perusahaan udah nyicil nih bayar PPh badan, udah nyicil, nyicil, nyicil di cicilan PPh per bulan ini disebut PPh 25. Jadi selama tahun 2014 pajak yang udah dibayarkan itu totalnya dari Januari sampai Desember udah bayar 855 juta. Nah, jadi ini cicilan ini itu berarti dia udah nyicil untuk tahun 2014 ini. Nah, nanti waktu misalnya kita hitung PPh kurang bayarnya, kita gunakan PPh 25 itu untuk mencari tahu berapa sih sisa pajak di 2014 yang masih perlu kita bayar gitu. Atau apakah kita udah kelebihan bayar gitu. Nah, nanti juga di latihan kita juga akan hitung berapa angsuran PPh 25 untuk tahun depannya lagi. Jadi sekarang kan kita sedang hitung tahun 2014-nya. Nah, nanti kita akan hitung untuk tahun depannya lagi kira-kira berapa angsurannya. Jadi angsuran PPh 25 tiap tahun itu pasti berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya. Nah, kalau misalnya yang D itu tentang dividen dari Singapura yang sudah dipotong oleh PPh 24 dengan tarif 35% atau sebesar 70 juta. Nah, jadi di sini perusahaannya itu mendapat dividen dari Singapura. Di sini sudah dihitungkan kalau tarifnya yang 35% itu sebesar 70 juta. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita cari yang mana yang ada pendapatan dividen dari Singapura. Oke, di sini ada pendapatan, memang tidak ada diberi sampaikan dari Singapura, tapi karena satu-satunya ya udah berarti kita pakai yang ini. Nah, pendapatan dividen ini itu sebesar 130. 130 ini adalah angka setelah dipotong pajak. Nah, kalau PPh yang dividen, sebentar saya bukakan PowerPoint-nya dulu. Oke, ini kalau kalian perhatikan kemarin yang materi sebelum UTS, kalau masih ingat, dividen itu dikenakan PPh 23. Nah, beda perlakuannya dengan yang poin I sebelumnya. Di poin I itu kita dapat bunga deposito. Ini saya tutup dulu ya. Ingat ya, dividen itu PPh 23. Sebentar. Nah, untuk yang pendapatan dua ini perlakuannya beda untuk poin yang I dan poin J, terutama yang D. Dua-duanya memang pendapatan. Di sini memang pendapatan.
Satunya pendapatan dividen. Satunya pendapatan dividen, lalu yang di bawahnya itu pendapatan deposito. Nah, pendapatan deposito itu kemarin sudah dipotong pajak dari bank. Jadi waktu kita nabung di deposito, kita kan dapat bunganya. Nah, bunganya itu udah dipotong eh, pajak sehingga kita nggak perlu bayar pajak lagi. Tapi kalau deposito itu dikenakan PPh final. Jadi karena sudah dibayar pajaknya, maka kita ya apa namanya nggak usah masukkan lagi ke dalam laba rugi karena nanti bisa-bisa kita dikenakan 2 kali pajak. Tapi kalau misalnya untuk kasus yang dividen ini, dia dikenakan PPh yang bukan PPh final. Kalau bukan dikenakan PPh final, maka tidak boleh dikeluarkan meskipun bayar duluan. Jadi misalnya yang yang pendapatan bunga deposito kan memang udah bayar pajak duluan, final udah kan. Nah, yang dividen itu juga udah dipotong pajak juga. Cuma masalahnya yang dividen itu bukan final. Yang dividen itu tadi PPh 23. Yang mana tadi ini? Yang ini. Nah, jadi untuk yang dividen itu yang ini, yang PPh 23, bukan PPh final. Nah, kalau bukan PPh final, berarti dia tidak boleh dikeluarkan. Jadi perlakuannya itu nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti yang deposito, terus kita keluarin. Ini kan deposito kan yang apa tadi itu kita hapuskan sekaligus depositonya dibuang gitu kan. Nah, kalau yang pendapatan dividen itu tidak boleh kita hapuskan karena dia bukan PPh final. Ingat ya, tapi PPh 23. Nah, karena bukan, berarti kita nggak boleh keluarin dari laporan laba rugi ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita munculkan kembali angka sebelum dikenakan pajak. Jadi perhatikan ya, untuk yang terkait dengan pendapatan seperti ini, kalau memang udah dipotong pajak duluan, kalau sudah dipotong pajak duluan, kalau final nggak masalah, kita boleh keluarkan dari laba rugi, tapi kalau untuk yang deposito, pendapatan dividen, karena bukan final, maka kita munculkan angka yang sebelum dipotong pajak. Kenapa kita munculkan angka yang sebelum dipotong pajak? Jadi tujuannya gini ya, saya catat dulu yang ini. Jadi ketika kita dapat dividen, saya ketik di bawah aja. Ketika kita pendapatan dividen. Ketika pertama kali kita dapat dividen dari Singapura, ini ada angkanya sebesar XXX yang kita tidak tahu berapa. Terus dari Singapura, perusahaan yang membagikan dividen itu dia potong pajak. Dia potong pajak. Dia potong pajak. Nah, potong pajaknya. Nah, dipotong pajak sebesar berapa? Kita balik lagi ke soal yang poin D. Dividen dari Singapura yang sudah dipotong pajak sebesar 35% atau 70 juta. Jadi dia udah hitungin tarifnya. Tarifnya 35% dan udah dihitungkan ke dalam rupiah sebesar 70 juta. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi, oh tarif 35% ini kalau kali DPP-nya berapa segala macam, tidak perlu dihitung lagi karena udah dirupiahkan. 35% di sini kalau dirupiahkan itu sebesar 70 juta. Jadi silakan pindahkan 70 jutanya ke sini. Oke. Nah, jadi pendapatan dividen yang sebelum pajak, ini saya tulis keterangan dulu ya. Sebelum pajak. Nah, pendapatan dividen sebelum pajak ini kita nggak tahu berapa, makanya saya tulisnya XXX dulu. Terus dipotong pajak 70 juta, sisa yang sudah dipotong pajak, sudah dipotong pajak. Sisa yang sudah dipotong pajak, ini diketahui di soal. Jadi kalau kalian perhatikan di soal ini, dividen dari Singapura yang sudah dipotong, ini saya blok ya. Dividen yang bisa di oke. Oke. Nah, dividen dari Singapura yang sudah dipotong pajak, angkanya ini ada di sini. Jadi angka yang ada di sini nih, yang pendapatan dividen ini sudah dipotong oleh PPh. Sudah. Angkanya sebesar 130, 123, 456. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang di bawah ini, saya scroll ke bawah aja ya. Nah, kalau kalian perhatikan angka yang ada di sini ya, kita bisa tebak-tebak angkanya. Jadi, bagaimana cara mendapatkan angka ini? Gimana cara dapat angka dividen sebelum pajaknya gimana? Bayangkan aja, angkanya kita nggak tahu berapa.
pajak yang dikenakan 70 juta. Setelah dipotong pajak, sisanya tinggal 130. Nah, jadi untuk mendapatkan angka sebelum, kan tinggal ditambahin aja kan. Ini matematika sederhana harusnya bisa ya. Nah, dapatnya adalah 200 juta. Jadi sebenarnya dividen sebelum dipotong pajak itu 200 juta. Loh kok bisa seperti itu? Iya, karena kalau 200 juta, ini kita cek-cek aja ya. Kalau 200 juta, kita kurangi dengan pajak sebesar 70 juta yang ada di sini, maka hasilnya sebesar 130. 130 adalah angka yang dimasukkan oleh perusahaan ke laporan laba rugi komersial. Nah, kenapa kita harus koreksi di sini? Konsep pemikirannya mirip dengan yang I. Di sini angka yang dimasukkan dia adalah sebesar 130 juta sudah dipotong pajak. Ini adalah pendapatan. Sudah dipotong pajak berarti udah dibayarin pajaknya. Nah, kalau kalian masukkan pendapatan ini ke perusahaan, maka laba perusahaan akan semakin meningkat karena ini adalah pendapatan. Jadi kalau misalnya pendapatan dividen kalian masukkan ke dalam laba rugi, maka laba akan semakin meningkat karena laba perusahaan akan meningkat kalau ada pendapatan tambahan. Nah, ketika laba perusahaan meningkat, misalnya dari 19 juta ini, apa namanya, misalnya sebelumnya 18 juta misalnya, terus karena ada pendapatan dividen, oke jadi 19 juta. Nah, semakin tinggi laba perusahaan, maka pajak yang akan dibayarkan juga semakin tinggi. Kan kemarin kita hitung pengenaan pajaknya 25% dikali 25% kan? Jadi kalau labanya makin tinggi, ketika dikalikan dengan 25% ya bayar pajaknya makin tinggi. Itu pemikiran yang sederhana. Ingat ya kalau laba makin tinggi ya harus bayar pajaknya makin tinggi. Nah, di sini masalahnya adalah kalau kalian masukkan pendapatan dividen 130 juta yang sudah dipotong pajak, lalu ketika dimasukkan ke dalam laba rugi, labanya meningkat, lalu labanya dipotong pajak lagi, akan bayar pajak 2 kali. Sama dengan penjelasan yang I sebelumnya. Jadi bayar pajaknya bisa 2 kali. Nah, gimana cara akalinnya? Kalau yang I itu kita keluarkan sekaligus. Makanya nanti yang I, yang ini, yang deposito itu kemarin kita buang sekaligus karena dia final. Kalau yang dividen itu tidak bisa dikeluarkan. Jadi gimana caranya supaya kita tidak bayar pajak double atau tidak bayar pajak 2 kali? Gimana caranya? Yang bisa kita lakukan adalah kita munculkan angka sebelum dipotong pajak. Jadi kalau di komersial yang dimunculkan adalah 130 yang sudah dipotong pajak. Nah, cara akalinnya adalah kita di laporan laba rugi yang fiskal kita masukkan angka yang 200 juta, murni belum dipotong pajak. Kenapa? Kalau misalnya kita masukkan angka yang nanti yang murni belum dipotong pajak, maka kita asumsinya oke, kita belum bayar pajak sama sekali. Jadi nanti pas dimasukkan misalnya ke laba rugi sini, oke kita dapat laba nih. Nah, nanti lalu di ending-ending periode baru dihitung, oke berapa ya total labanya segini, oke dikenakan pajak berapa ya. Jadi dikenakan pajaknya nanti cuma 1 kali di ending-endingnya nanti waktu kita lagi hitung di sini, lagi hitung PPh kurang bayar segala macam. Jadi kita cuma hitung 1 kali. Kalau misalnya untuk kasus seperti ini ya. Jadi tujuannya kenapa sih harus dimunculkan angka sebelum pajak? Kenapa angka? Pokoknya kalian ingat aja kalau ujian, kalau ada pendapatan-pendapatan itu pasti selalu munculkan angka sebelum dipotong pajak. Kalau ini kan sudah dipotong pajak. Nah, pokoknya nanti ingat aja kalau ujian, kalau yang namanya rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal yang dimunculkan harus selalu angka yang sebelum dipotong pajak. Kenapa harus munculkan angka sebelum dipotong pajak? Supaya nanti kenakan pajaknya di ending periode itu hanya 1 kali saja, supaya tidak double. Kecuali kalau misalnya dia dikenakan PPh final seperti deposito, kan dikenakan PPh final. Jadi nggak masalah, mau sekaligus dikeluarkan dari laporan laba rugi juga nggak masalah. Kalau dia PPh final. Oke, gitulah intinya. Kalau misalnya kalian pusing dengan semua penjelasan ini, kalian ingat aja satu, oke, pendapatan dividen pokoknya harus munculkan angka sebelum dipotong pajak. Nah, sebelum dipotong pajak tadi kita hitung 200 juta. Jadi dari 130 ini gimana cara munculkan pendapatan dari 130 jadi 200 juta? Gimana cara ubah? Ini kan pendapatan ya, ingat kasusnya pendapatan bukan beban. Gimana cara munculkan atau tambahkan pendapatan yang sebelumnya ini sebesar 130 juta, gimana cara ubah dia jadi 200 juta? Dari 130 kalau mau ubah ke 200 itu kan harus menambahkan pendapatan. Nah, kita lihat catatan kita, menambahkan pendapatan.
Nih, menambahkan pendapatan. Pendapatan bertambah itu koreksi positif. Makanya nanti kita koreksi positif. Koreksi positif sebesar berapa? Selisihnya aja. 130 kalau mau ke 200 itu harus ditambahkan sebesar 70. Maka koreksi positif sebesar 70 juta gitu. Jadi nanti pas di ending-ending waktu kita mau hitung hasilnya di sini, itu tinggal 130 ditambahkan dengan 70, hasilnya nanti pendapatan kita pendapatan dividen kita pendapatan dividen kita jadi 200 juta, begitu ya. Itu untuk yang penjelasan ini. Begitu. Lalu kalau sudah berarti udah selesai nih keterangannya. Kalau udah selesai keterangannya, nah kita fokus ke ini rekonsiliasi fiskal kita dulu sebelum kita jawab yang 1 sampai 5 ini kita selesaikan dulu rekonsiliasi fiskal kita karena sepertinya kemarin, waktu saya minta hitung, sepertinya hanya beberapa orang saja yang hitung, sisanya mungkin hanya menunggu jawaban temannya, ini mungkin ya. Kalau misalkan memang ada hitung sendiri, ya itu lebih baik. Nah, ini saya hapus dulu penjelasan yang ini. Nah, sekarang saya bantu bagaimana cara menghitung ini. Kan kemarin kan saya mintanya itu di rumah kalian hitung yang kolom ini. Saya mintanya di rumah itu kalian menghitung kolom yang ini gitu. Cuma eh, memang waktu itu ada revisi, jadi mungkin ada yang salah dan segala macam. Ini saya kosongkan dulu. Hmm, oke. Oke. Nah, jadi udah selesai semua. Nah, kalau misalnya yang keterangan tadi, keterangan yang ada di soal ini udah selesai dibahas sampai poin J, yang selanjutnya kita bahas adalah kita harus isi kolom yang ini. Nah, sebelum kita isi kolom yang fiskal ini maksudnya begini ya, ini adalah angka laporan laba rugi komersial yang dibuat oleh perusahaan. Jadi kita perbaiki lewat rekonsiliasi fiskal, tambah dan kurangkan, lalu dapatlah akhirnya laporan laba rugi yang fiskal, laporan laba rugi yang sesuai dengan kebijakan kebijakan di perpajakan. Nah, sebelum dihitung, itu lebih baik kalian cek satu-satu lagi akunnya. Jadi dari atas, penjualan oke, nggak masalah, ini tidak masalah, beban tadi ini segala macam ya. Kita lihat dari sini. Yang biaya pemasaran. Untuk yang biaya pemasaran, oke, untuk yang biaya pemasaran, beban gaji, oke. Lalu tunjangan pajak penghasilan. Nah, ini kemarin sudah dibahas. Untuk poin yang ini, tunjangan pajak penghasilan dengan PPh ditanggung perusahaan. Nah, ini mirip-mirip sih. Ini tunjangannya, kalau misalnya kalian masih ingat ya, bagaimana cara hitung PPh 21 itu memang ada bagian tunjangan kemarin kita hitung. Terus juga ada PPh 21 yang ditanggung perusahaan, di mana dua-duanya itu memang perusahaan yang bayarkan pajaknya. Cuma kalau ini memang berupa tunjangan aja, jadi hanya beberapa saja. Kalau yang ini adalah semuanya ditanggung oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di PowerPoint, oke, di PowerPoint, nih, yang boleh dikurangkan sebagai biaya, maksudnya yang boleh diakui sebagai biaya dan boleh mengurangi penghasilan perusahaan itu salah satunya adalah tunjangan. Nih, jadi tunjangan itu boleh diakui sebagai biaya. Makanya untuk yang tunjangan pajak penghasilan ini nggak masalah kalau misalnya angkanya 10 juta, oke nggak masalah, biarin aja karena dia memang boleh dijadikan beban. Tapi kalau misalnya yang ini yang PPh ditanggung perusahaan, dia tidak boleh dijadikan beban. Tunggu, salah buka. Oke, tapi kalau yang PPh 21 yang ditanggung perusahaan, jadi perusahaan yang bayarkan PPh 21 karyawan itu tidak boleh karena di sini sudah disampaikan. Pajak memang boleh diakui sebagai beban, tapi kalau pajak penghasilan itu tidak boleh diakui sebagai beban. Makanya ini tidak boleh diakui sebagai beban. Kalau misalnya perusahaannya memang membayarkan PPh 21 karyawan, ya udah silakan perusahaan bantu bayarlah gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah kebijakan perusahaan mengatakan bahwa oke, saya mau membayarkan PPh karyawan,
sebesar 160 juta. Iya, silakan nggak apa bayarin aja. Tapi kalau di aturan perpajakan tidak boleh diakui sebagai beban. Nah, karena tidak boleh diakui sebagai beban, karena di aturan perpajakan tidak boleh diakui sebagai beban, maka 160 ini harus dikeluarkan. Beban sebesar 160 ini harus dikeluarkan atau dihapuskan atau dihilangkan. Jadi kita kembali ke catatan kita yang sebelah kanan ini, bagaimana cara menghilangkan beban. Caranya di sini, kalau menghilangkan beban itu koreksi positif. Oke, jadi kita isi di koreksi positif. Koreksi positif itu yang kolom ini. Koreksi positif sebesar berapa? Sebesar semua yang ini, yang ditanggung perusahaan tadi, sebesar 160 juta. Gitu ya. Ini alasannya kenapa dia koreksi positif, karena memang PPh 21 itu tidak boleh di PPh 21 itu memang tidak boleh diakui sebagai beban. Gitu ya. Nah, udah kita balik lagi ke sini. Oke, tunjangan pajak udah dibahas tadi, tunjangan boleh. Jamuan makan udah dikoreksi, beban gaji sudah dikoreksi. Cek satu-satu ya sebelum hitung hasil yang di ini yang fiskal. PPh 21 juga sudah. Seragam satpam itu boleh karena memang untuk keselamatan kerja dia. Kerugian piutang sudah dikoreksi. Asuransi, nih asuransi kendaraan komisaris. Jadi perusahaannya harus membayarkan biaya asuransi, tapi untuk kendaraannya si komisaris. Nah, ini tidak boleh juga diakui sebagai beban, gitu. Karena ini urusan pribadinya si komisaris. Jadi tidak boleh diakui sebagai beban. Kalau perusahaan memang mau membayarkan si komisaris, ya udah silahkan bayarkan aja 100 juta. Tapi kalau bagi perpajakan itu tidak boleh diakui 100 jutanya sebagai beban. Sama seperti tadi, karena tidak boleh diakui sebagai beban, maka yang beban asuransi yang komisaris ini harus dikeluarkan bebannya atau harus dihapuskan atau harus dihilangkan bebannya menurut fiskal. Cara menghilangkan beban balik lagi ke catatan kita yang sebelah kanan di sini. Kalau misalnya mau menghilangkan beban, itu berarti kita koreksi positif. Koreksi positif sebesar berapa? Semua yang dibayarkan untuk asuransi ini sebesar 100 juta. Gitu ya. Nah, jadi nanti coba dipahami lagi kenapa sih koreksinya positif? Ya karena dia memang mau menghilangkan bebannya. Terus kenapa sebesar 100 juta? Karena kita mau hilangkan semuanya. Kalau misalnya memang tetap ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan kembali ya. Cuma sepertinya tidak ada yang ditanyakan karena entah ada belajar atau tidak. Cuma saran saya tolong dipelajari untuk UAS. Selanjutnya PBB gudang tidak masalah, beban lain-lain udah di poin-poin yang keterangan itu. Kita lanjut lagi yang bawahnya. Untuk yang pendapatan dividen juga sudah, deposito sudah, dividen. Nah, ini nih, dividen. Untuk yang dividen ini kan ceritanya kan perusahaan membagikan dividen. Jadi ceritanya dividen itu kan ibaratnya misalnya perusahaan menghasilkan laba, terus perusahaan memutuskan bahwa oke, laba ini akan dibagikan ke pemegang saham. Maka nanti diambillah labanya terus dikasih ke pemegang saham. Nah, ternyata di perusahaan ini di tahun 2019 ada membagikan dividen sebesar 500 juta. Nah, jadi perusahaan ada membayarkan sebesar 500 juta kepada pemegang saham, terus dia tulis sebagai biaya. Jadi bagi dia itu biaya karena dia harus mengeluarkan dividen dan bayarkan pada pemegang saham. Keluarkan uang lah istilahnya lah ya, karena dia ambil uang dia terus dia bayarkan ke pemegang saham. Cuma balik lagi ke PowerPoint. Mana PowerPoint kita? Nah, ini. Untuk yang namanya dividen ada di Jadi untuk yang namanya dividen itu merupakan beban yang tidak boleh diakui atau biaya yang tidak boleh dibebankan. Jadi kalau perusahaan ingin membagikan dividen ya udah silakan terserah bagikan aja dividennya nggak masalah. Cuma kalau bagi aturan perpajakan yang namanya bagi dividen itu tidak boleh diakui sebagai beban sehingga harus dihapuskan. Nih, pembagian laba dengan nama bla seperti dividen dan segala macam tidak boleh dibebankan.
tidak boleh dijadikan beban. Sehingga dividen sebesar 500 juta ini yang diakui oleh perusahaan sebagai beban sebelumnya harus dihapuskan atau dikeluarkan dari laporan laba rugi. Bagaimana cara menghapuskan beban? Kita lihat lagi cara kita yang sebelah kanan ini, cara menghapuskan beban itu bebannya berkurang, kita mau kurangi beban, hapuskan beban, keluarkan beban, itu caranya koreksi positif. Jadi makanya nanti kita koreksi positif juga sebesar berapa? Sebesar seluruhnya tadi yang dividennya. Begitu ya. Nanti dipelajari lagi kenapa positif, karena memang kita mau hapuskan beban. Kenapa semuanya yang 500 dimasukkan ya? Karena memang semua dividen ya tidak boleh diakui sebagai beban, makanya kita kosongkan sekaligus gitu ya. Ini untuk yang dividen, yang ini juga denda pajak. Jadi, yang namanya denda itu adalah kesalahan dari perusahaan itu sendiri. Ada juga di PowerPoint. Bentar, saya carikan. Nah ini, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana dan segala macam, itu tidak boleh. Ini ada, pokoknya yang backgroundnya biru-biru seperti ini adalah gabungan dari ini. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Nah, yang namanya denda pajak itu kan, misalnya kalian terlambat bayar pajak, kalian dikenakan denda, segala macam. Nah, itu adalah kesalahan dari perusahaan yang diakui sebagai biaya. Ya iya, karena dia keluarkan dana, ya bagi dia itu memang biaya. Cuma kalau bagi aturan perpajakan tidak boleh diakui sebagai beban. Tidak boleh diakui sebagai beban karena apa? Ya itu salah perusahaan. Silakan tanggung sendiri, jangan jadikan beban. Kalau menurut aturan perpajakan. Karena di perpajakan itu tidak boleh menjadikan denda sebagai beban, maka harus kita keluarkan juga. Sama lagi seperti sebelumnya. Gimana cara mengurangi beban? Nih, beban kalau dikurangi itu berarti koreksi positif sebesar berapa? Sebesar seluruh denda pajak yang ada. Denda pajak yang ada kan 222 juta, makanya sekaligus aja di koreksi. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini, nanti kalian coba pahami aja. Kalau misalnya memang masih bingung, silahkan langsung ditanyakan ya. Eh, Dikumpulkan aja pertanyaannya, lalu waktu perkuliahan nanti ditanyakan. Kalau sudah, Kalau sudah, di sini udah selesai semua, oke. Kalau udah selesai sampai di bawah, nah kita baru boleh hitung yang kolom ini. Jadi kita mau tahu berapa angka yang menurut fiskalnya supaya kita bisa peroleh berapa nilai laba sebelum pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan. Nah, di sini caranya kalau misalnya ada koreksi positif, berarti kalau pendapatan itu ditambahkan, kalau beban itu berarti kita kurangi. Sama juga kalau koreksi negatif, kalau ada pendapatan berarti pendapatannya berkurang, kalau ada beban berarti bebannya bertambah di koreksi negatif. Nah, untuk yang penjualan harga HPP, penjualan sampai HPP sampai sini, itu kan tidak ada koreksi apa-apa. Kalau tidak ada koreksi apa-apa, ini angka yang ini dari 60 miliar sini sampai sini 10 juta, ini saya copy paste saja ke sebelah sini. Tinggal di copy paste saja. Oh, masih ketinggalan satu. Oke. Nah, jadi ini tinggal di copy paste saja ya, 60 juta, 24, ini. Jadi tinggal dipindahkan saja, harusnya tidak ada masalah. Nah, untuk yang ini, untuk yang selanjutnya di sini. Cara hitungnya bagaimana? Perhatikan yang beban jamuan makan dan beban lain-lain. Oke, ada beban sebesar 320 juta. Lalu ada koreksi positif. Lihat koreksi positif. Koreksi positif beban itu pasti dikurangi. Ini perhatikan di sebelah kanan sini ya. Kalau koreksi positif untuk beban pasti berkurang. Nah, makanya untuk jamuan makan ini kan namanya beban kan. Beban kalau ada koreksi positif berarti dia dikurangi. Jadi 320 dikurangi 140 dapatnya sebesar 180. Dikurang gitu ya. Nah, selanjutnya lagi untuk yang beban lain-lain sama beban juga. Beban kalau koreksi positif itu berarti dikurang ini.
Beban lain-lain ini kan ada koreksi positif 240. Nah, beban kalau koreksi positif itu berarti dikurang. Jadi dari 600 dikurangi dengan 240. Hasilnya sebesar 360. Nah, kalau udah nanti kita coba totalin berapa ini biaya pemasarannya di sini. Totalnya sebesar 2,64950 miliar. Untuk selanjutnya yang biaya umum dan administrasi, yang dari sini sampai sini, nah ini kerjanya sama dengan yang biaya sebelumnya, karena mereka memang sama-sama biaya gitu ya. Nah, lihat di sebelah kanannya, kalau misalnya biaya atau beban, kalau koreksi positif dia berkurang. Jadi kalau misalnya ini kolom beban di sini, kalau dia ketemu koreksi yang positif, itu berarti nanti kalian kurangi. Contoh, misalnya beban gaji ini kan 3,2 M dikurangi dengan 100 juta. Nah, dikurang dia. Kalau koreksi positif beban itu dikurang. Jadi tinggal 3,1. Nah, ini juga sama dikurang juga nih yang PPh ini. Karena dia di positif, jadi dikurangi aja. Jadi 160 kurang 160, 0. Kalau yang ini kan nggak ada perubahan sama sekali, makanya dia tetap. Lalu, yang ini juga sama, 3,985 M. Nanti dikurangi juga dengan 1,5. Nah, hasilnya nanti jadi 2,485 M. Terus yang ini juga sama, 200 kalau positif dia dikurangi juga 200 kurang 50 jadi 150 kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang negatif ini kalau beban ya. Kalau beban, kalau untuk dia ada koreksi negatif seperti ini, berarti kalau misalnya kita lihat di sini, oke ada koreksi negatif nih, beban nih, berarti bertambah. Jadi kalau dia koreksi negatif, dia ditambahkan. Jadi beban yang 185 nanti kita tambahkan dengan 46. 185 tambah 46 nanti jadi 231. Lalu balik lagi ke sini, kalau untuk koreksi positif kita kurangi. 100 kurang 100 berarti 0. Lalu untuk yang PBB yang gudang dan beban lain-lain kan memang nggak ada koreksi, ya udah berarti tinggal di copy paste aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang jumlah jangan copy paste ininya juga ya, ini kan didapat dari jumlah ini. Jumlah dari ini yang setelah kita koreksi yang 3,1 M sampai sini kalian jumlahkan, nah hasilnya kalian simpan di sini. Dapatnya total biaya administrasi dan umumnya 7,43 sekian M. Nah, kalau sudah, di sini kita ingin mendapatkan nilai dari laba operasional. Cara mendapatkan nilai dari laba operasional ya udah tinggal kalian nanti kurangi saja laba yang bersih ini, laba yang 32 M-an, itu kalian kurangi dengan beban-beban yang pemasaran berapa, terus nanti kalian kurangi dengan yang beban administrasi dan umum. Jadi sekitar 32 M, kalau dikurangkan dengan 2 M, sekitar 30-an, 30-an nanti kurangi dengan 7, sekitar 23 atau 22 gitu ya. Jadi dikurangi untuk mendapatkan laba operasional. Lalu nanti lanjut di bawahnya lagi. Nah, ini terkait dengan pendapatan. Nah, kalau pendapatan konsepnya beda sama beban tadi. Kan kita perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini, kalau pendapatan koreksinya positif ya berarti bertambah. Kalau pendapatan koreksinya positif berarti bertambah. Nah, jadi untuk pendapatan ini, kolom yang pendapatan ini, tiap kali dia ada koreksi positif berarti kita tambahkan. 130 tambah 70, 200. Kalau negatif berarti kalau pendapatan ya, koreksi negatif berarti dia pendapatan berkurang. Jadi 40 kurang 40 hasilnya nanti jadi 0. Itu kalau pendapatan. Jadi untuk pendapatan sama beban tolong pahami konsepnya untuk koreksi positif dan negatif. Lalu total non operasi, total pendapatan non operasi berarti kalian untuk yang ini kan jumlahkan 200 kalau tambah 0 ya hasilnya 200 gitu ya. Nah, lalu untuk yang ini beban, nah beban sama lagi dengan yang sebelumnya tadi, dengan beban yang pemasaran dan administrasi. Beban kalau ini lihat di pojok kanan atas ini, beban kalau misalnya koreksi positif berarti bebannya berkurang. Kalau dia dikoreksi positif berarti bebannya berkurang. Ini kebetulan positif semua ya, berarti kita kurangi semua. 500 kurang 500 berarti hasilnya 0. Terus nanti 600 kurang 250 berarti nanti hasilnya jadi 350. 222 kurang 222 berarti 0.
Nah, ingat ya, kenapa dikurang? Karena memang khusus untuk beban biaya, kalau koreksi positif, pasti dia dikurang. Kalau sudah, kita lanjut ke ini, total biaya non-operasi. Caranya itu berarti kita totalkan aja ini, yang 33 ini ya hasilnya pasti 350 ya, karena yang lainnya udah 0. Nah, jadi kalau mau dapatkan laba akhir sebelum pajak itu tinggal tadi laba operasionalnya 22. Kalian tambahkan dengan pendapatan tambahan 22 M-an ditambahkan 200 juta mungkin sekitar 226-an gitu ya. 226-an dikurangi dengan beban. Jadi ini tambah pendapatan kurangi beban. Jadi kurangkan dengan ini mungkin sekitar harusnya 223-an atau 2-an gitu lah ya. Oke, 223-an. Nah, ini cara dapat jawabannya ini, ingat ya, didapat dari yang tadi laba operasional, tambahkan dengan ini dan kurangi dengan beban. Atau kalau kalian tidak dapat dari cara itu, bisa juga dapat dari cara sini. Jadi nanti kalian jumlahkan ini, yang bawah ini, kalian totalkan dari atas. Ini saya dapat dari totalnya ya. Total dari atas ini, kalian sumkan atau kalian jumlahkan. Dari atas, kalian jumlahkan sampai ke bawah. Hasilnya berapa? Yang ini juga sama, kalian totalkan dari atas yang negatif nih, kalian totalkan dari atas sampai ke bawah, lihat hasilnya berapa. Lalu kalau sudah, cara mendapatkan jawaban di sini itu nanti kalian ini laba yang total laba sebelum pajak menurut yang komersial itu kalian tambahkan dengan koreksi fiskalnya, terus kalian nanti kurangi. Ini kurangi dengan koreksi negatif ya. Cuma karena koreksi negatifnya udah saya buat dalam minus, berarti di Excel saya tulis tambah aja. Maksudnya tambah negatif ini ya. Jadi maksudnya itu 19 ini tambah ini kurang ini gitu ya. Cuma karena saya udah angka negatif ya udah saya tulis tambah gitu. Nah, jadi angkanya pastikan sama gitu ya antara hitung dari atas dengan hitung dari menyamping seperti ini. Itu untuk yang rekonsiliasi fiskal. Kalau misalnya masih ada yang tidak bisa dipahami atau masih bingung, nanti boleh ditanyakan di grup kelas lagi ya.